I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Ripansyah dengan NPM 24320063. Saya dari program Studi Teknik Industri. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fauzi SHMA sebagai dosen dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Tujuan saya membuat video ini untuk menempuh tugas akhir semester ganjil pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fauzi SHMH yang bertemakan Pancasila. Nah, di dalam video ini saya akan membahas pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pengertian Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila sebagai suatu sistem memiliki unsur-unsur yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat dalam sila-sila Pancasila yang memiliki ragam makna yang berbeda. Namun, sistem dalam Pancasila mempunyai suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Sila-sila dalam Pancasila saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Di antaranya, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi sebagai pedoman di dalam berbangsa dan bernegara, juga sebagai moral bangsa Indonesia dalam membentuk suatu negara. Dikatakan Pancasila merupakan suatu sistem karena sila-sila Pancasila mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga membentuk suatu susunan yang teratur dan tidak bisa dibolak-balik. Dalam sila Pancasila memiliki suatu makna yang beruntun. Artinya, sila pertama lebih luas makna Pancasila sebagai suatu sistem. Oke, selanjutnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi, secara harfiah, istilah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Filsafat dalam hubungannya dengan lingkup bahasa mencakup banyak bidang bahasa, antara lain tentang bidang manusia, alam, pengetahuan. Maka, muncul filsafat yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu, antara lain filsafat politik, sosial, hukum, bahasa, agama, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Setiap orang dalam hidupnya senantiasa berfilsafat, sehingga jika seseorang berpendapat bahwa dalam hidup itu materi yang dianggap esensial dan mutlak, maka orang tersebut berfilsafat materialis. Jika seseorang berpandangan bahwa kebenaran pengetahuan itu sumbernya rasio, maka orang tersebut berfilsafat rasionalisme. Demikian juga bila seseorang berpandangan bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang penting adalah kebebasan individu, makhluk individu yang bebas, maka pandangan orang tersebut disebut individualisme, liberalisme. Oke, selanjutnya pengertian filsafat secara umum dapat dikatakan sebagai 1. Filsafat sebagai jenis pengetahuan ilmu, konsep, pemikiran seperti rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. 2. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi, manusia mencari suatu kebenaran yang timbul. 3. Filsafat sebagai suatu proses adalah aktivitas berfilsafat, proses pemecahan masalah dengan menggunakan cara atau metode tertentu. Dalam hal ini, filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang dinamis. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika politik. Hal ini merupakan sistem etika bangsa Indonesia di samping sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak bangsa Indonesia ada, namun Pancasila belum dirumuskan secara sistematis. Misalnya nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai musyawarah untuk menuju mufakat, dan nilai keadilan.
Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu politian, yang akar katanya adalah polis, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Dalam bahasa Indonesia, politik mempunyai kepentingan umum warga negara dalam suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, jalan, arah, dan medannya yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam melaksanakan asas, jalan, dana, arah tersebut sebaik-baiknya. Etika merupakan filsafat moral atau kesusilaan yang berdasar pada kepribadian, ideologi, jiwa, dan pandangan bangsa. Hakikat etika Pancasila berpedoman pada norma-norma yang bersumber dari Pancasila berkaitan dengan aplikasi kehidupan dalam aspek politik. Tentu kita harus berpedoman pada etika politik sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercipta suasana yang kondusif dan perdamaian. Sebagai dasar filsafat, negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Itulah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila merupakan etika politik. Oke, lanjut. Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu hal dapat dianggap baik bukan hanya karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga sesuai dengan isi dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan penegasan dari nilai yang hidup di dalam kenyataan bersosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Namun, pada dasarnya nilai-nilai Pancasila dapat bersifat umum atau universal dan dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Misalnya, pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dengan memiliki sifat yang tidak membeda-bedakan suatu hal dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Kemudian, beradab, yaitu memiliki kepribadian dan etika yang baik. Dapat dikatakan bahwa segala hukum yang dibuat di negara ini berlandaskan isi-isi dari Pancasila yang diharapkan bahwa negara kita ini akan sesuai dengan isi dari Pancasila tersebut dan melekat pada diri masyarakatnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan hukum negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah Nusantara. Selanjutnya, makna nilai dasar Pancasila. Makna nilai dasar Pancasila dikaji dalam perspektif filosofis, yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis. Pengertian Pancasila harus dimaknai kesatuan yang bulat, hierarkis, dan sistematis. Dalam pengertian itu, maka Pancasila merupakan suatu sistem filsafat sehingga kelima silanya memiliki esensi makna yang utuh. Dasar pemikiran filosofinya itu Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Titik tolaknya pandangan itu negara adalah suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan manusia. Hal demikian dijelaskan sebagai berikut. 1. Nilai-nilai Pancasila timbul dan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai itu sebagai hasil pemikiran, penilaian kritik, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. 2. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran,
kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, estetis, dan religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Oleh karena itu, Pancasila yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pada dasarnya bersifat religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Di samping itu, Pancasila bercirikan asas kekeluargaan dan gotong royong serta pengakuan atas hak-hak individu. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dan juga dihadapkan pada keberagaman nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi menjadikan mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi karena pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. 2. Korupsi akan merajalela karena penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk, good and bad. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk atau korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal, peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajaknya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Berikut ini diperhatikan gambar tentang iklan layanan masyarakat tentang pendidikan yang dibiayai dengan pajak. 4. Pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, perlantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai 185 nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. 5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib regenerasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri,
keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau, sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Selain itu, penggiat lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga perlu mendapat penghargaan seperti gambar lingkungan hidup yang nyaman, melahirkan generasi muda yang sehat dan bersih, sehingga masyarakat berbangsa dan bernegara menjadi lebih bermakna. Oke, yang terakhir, nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai fundamental terhadap sistem etika negara. Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila, mengandung 4 pokok pikiran yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham, golongan, maupun perorangan. Pokok pikiran pertama yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham, golongan, maupun perorangan. Ketentuan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar Indonesia, menunjukkan sebagai sumber hukum. Nilai dasar yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang kuat dan tidak dapat berubah, mengingat pembukaan UUD 1945 sebagai cita-cita negara. Para pendiri bangsa sekaligus perumus konstitusi. Di samping itu, nilai-nilai Pancasila merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan kenegaraan yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsekuensinya dalam penyelenggaraan kenegaraan antara lain operasional pemerintah negara, pembangunan negara, pertahanan, keamanan negara, politik negara, serta pelaksanaan demokrasi. Negara harus senantiasa berdasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan. Oke, segitu saja dari saya. Apabila ada kata saya yang tidak enak didengar atau ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita sama-sama memahami betapa pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.